Makanya Rasulullah kan dawuh itu, hubbiba ilayya min dunyakumun nisa waqtin wa ju'ilat qurratu aini fis sholati sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dunia itu dibuat cinta, aku dibuat cinta oleh Allah ke dunia. Jadi hubbiba, sebenarnya Rasulullah kan sudah enggak cinta dunia, wong dunia ini dibuat dari keringatnya Rasulullah. Makanya di Burda nanti fakaifa tadwilad dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adam. Bagaimana ya keterpaksaan Rasulullah itu, kepepetnya Rasulullah itu akan butuh kepada dunia. Wong dunia itu kalau tidak ada Rasulullah tidak akan keluar. Nah, kalau kita kan enggak, nanti kepepet bagaimana? Tidak kira butuh. Ditawani gunung jadi emas, ya enggak mau Rasul. Tapi akhirnya Rasulullah karena sifatnya begitu hubbiba ilayya min dunya, daripada dunia kamu. Dunia aku pepek an-nisa. Ya, perempuan. Makanya Rasulullah menikah. Untuk apa? Bisa jadi contoh bagi kita bagaimana Rasulullah dalam membina keluarga. Ya. Makanya Nabi Isa itu besok kalau menjadi umatnya Nabi Muhammad dia terpaksa nikah. Kurang lengkap. Ya. Kalau enggak nikah, wah berat. Ya kayaknya untuk gimana? Ya mungkin ustadz-ustadz itu enggak mau jadi ustadz seperti Rasulullah, enggak nikah umpamanya Rasulullah. Waduh, ya leren aja enggak jadi ustadz ya. Malah yang ustadz itu nikah pingin persis Rasulullah, kira-kira papat kabeh. Paling cakang gitu ya. Sunat-sunat tok. Gak mikir blonjo, gak mikir apa kok sunat tok iku. Bonek. Tapi watib, wangi-wangian itu Rasulullah senang. Padahal keringatnya Rasulullah itu wanginya sudah tidak ada yang membandingi lah. Ya. Karena Allah membuat hati beliau senang untuk bisa ditiru gitu loh. Jadi Rasulullah itu sunatnya pakai wangi-wangi kalau mau Jumatan. Ya. Padahal Rasulullah sendiri itu keringatnya itu enggak ada minyak wangi di dunia yang membandingi keringatnya Rasulullah. Kalau lewat itu sudah, Rasulullah, ini Rasulullah yang lewat. Ya. Nah, kalau kita kan, iki sebuk iki kayake wong seladi iki liwat iki sebuk iki ambune kok pedes kibas iki. Ya. Jadi biar kita tiru. Ya, tapi wajuilat qurratu aini fis shalah. Ya. Dan hatiku itu dijadikan oleh Allah ketenangan yang full, ketenangan puncak itu ketika dalam melaksanakan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata-kata ro'a itu kan cuma melihat. Jadi kita itu udah dipaksa oleh Rasulullah untuk meniru batinnya Rasulullah dalam sholat. Tidak mungkin mampu. Ya, Sayyidina Umar itu yang mau sahabat itu ya kan begitu. Sampai terkena tusuk itu pisau yang bercabang itu bingung mau nariknya. Beliau bilang, ya sudah nanti kalau saya sholat cabut aja. Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga sholat kita itu bentuknya mirip dengan huruf-huruf yang ada pada kalimat Betapa besar rahasianya sholat. Ya. Artinya kata Rasulullah karena dalam kenikmatan hidup yang paling luar biasa Rasulullah berkata sendiri wajuilat qurratu aini fis shalah. Ya. Jadi
hidupnya Rasulullah itu yang paling asik di dunia ini. Semua hidupnya Rasulullah itu asik. Tapi beliau pengalaman yang paling terasik ketika beliau sholat. Ya. Karena asiknya sholat itu sebenarnya karena berhadapan langsung dengan Allah yang maha segalanya. Ya. Sehingga para salaf itu kalau sholat malam saking asiknya, ya, beliau mengatakan, andaikan tidak ada kenikmatan sholat malam di dunia ini, aku tidak ingin hidup. Ya. Karena kenikmatan sholat di malam hari ini, aku ingin hidup terus seakan-akan. Ya. Ya. Jadi kenikmatan surga itu sudah dititipkan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Jadi kenikmatan surga itu sudah ada. Itu. Sampai beliau itu asik. Ya. Kalau kita ya tidak bisa sholat lama sedikit ya gimana. Orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Maka kita kan disuruh mencintai mereka. Ya, disuruh niru-niru mereka agar kita disamakan. Ya. Bukan kita sama, nanti Allah yang menyamakan. Enggak sama, tapi disamakan, terpaksa. Bukan terpaksa kayak kalau kita, kalau Allah tidak ada terpaksa. Ya, nggak bisa. Jadi itu sholat itu begitu sampai diperintahkan sholat, yang mana di alam nur Rasulullah sudah nurnya pernah sujud 5 kali, itu isyarah bahwa nanti umatnya diwajibkan sholat 5 waktu. Kemudian bentuk daripada gerakan sholat itu mirip sekali dengan huruf yang terkandung dalam kalimat Ahmad. Sekarang yang kedua, ya, wa khalaqal khalqa ala surati ismi Muhammadin alaihissalam. Dan Allah menciptakan makhluk ini mirip dengan nama huruf yang terkandung di dalam nama Muhammad, mim ha mim dal. Lihat itu, kepala bundar. Bundar kayak mim. Yang pertama, tangan itu benggang. Apa benggang? Ya benggang ya bahasa Indonesia. Merenggang seperti ha, nggak kumpul. Kemudian perut itu bulat kayak mim yang kedua. Sedangkan kaki itu seperti dal. Ya, kaki kan dal kayak dal gitu ya. Dari sini terus kok dal lah ini tuh ya, bentuk ini. Jadi manusia itu bentuknya diciptakan seperti huruf yang terkandung dalam lafal Muhammad. Ya. Kepala bulat, ya, tangan renggang seperti ha, perut bulat seperti mim, ya, dal seperti kaki. Yang mana kepala, dada tidak disebut karena ada kandungannya di situ, ada di kepala, tangan, perut, kaki. Itu adalah inti daripada manusia. Lihat ya, sampai Rasulullah pernah bersabda, barang siapa bisa menjaga kepala dan sesuatu yang dimuat oleh kepala, mata, hidung, lesan, kuping, telinga, ya, dan juga bisa menjaga perut dan apa-apa yang apa-apa yang terkandung dalam perut, ya, maka kata Rasulullah, aku akan menjamin dia nanti masuk surga. Ya.
Jadi akan dijamin masuk surga. Lihat, perbuatan baik dan perbuatan jelek muncul dari 4 anggota ini. Rahasianya, lihat kepala itu enggak ini otak, pikiran. Enggak ini berbuat baik, iso mikir bagus. Nantinya semua teko otak iki lek wis bagus lah ngono yo. Moto ndeloke yo bagus. Cangkem ngomongnya, mulut bisa bagus, hidungnya menghirup sesuatu yang bagus, telinganya akan suka mendengarkan yang bagus, tangannya akan suka berbuat kebagusan, ya, perutnya, kakinya. Terus ada mata. Wah, mata ini, itu mata itu yang paling bisa mendorong semua anggota tubuh untuk berbuat sesuatu juga. Ya. Maka mata itu insya Allah ya. Orang yang sudah matanya senang melihat sesuatu. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na, apa itu ya? Jadi kamu jangan suka melihat ke sana kemari, Mas. Makanya ya kalau kita lihat Kiai Hamid, Kiai Hasani Sidogiri, kiai-kiai yang luar biasa, kiai sepuh itu kalau jalan ya tenang, pandangannya lurus ke depan, ya, tidak tola-tole. Karena apa? Dengan mata ini begitu pandangan kita itu mengandung keinginan-keinginan yang luar biasa. Melihat mobil bagus, waduh. Melihat rumah bagus, pingin. Melihat perempuan cantik, kepingin. Sedangkan Allah sudah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarat minadz dzhabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal. Sedangkan semua itu oleh Allah sudah memang dibuat manusia itu tergiur. Dibuat tergiur. Delok apa wis tergiur kita. Sandangan api tergiur. Sepeda motor modelnya gini tergiur. Nah, dari tergiur pandangan mata ini kalau sudah akalnya itu tertutup oleh nafsu. Ya. Kalau tidak ada untuk mendapatkan itu, pasti cara mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ngerampok, nyolong, korupsi. Andai kan punya saja yang dibuat untuk mendapatkannya, itu masih memenuhi syahwat, kan gitu. Kita punya uang banyak, lihat makanan enak, ingin makanan enak. Didorong oleh nafsu, lihat mobil baik, ingin mobil baik, bisa beli. Ya, itu pun sudah kurang bagus menurut syariat. Ada perempuan cantik, meskipun tidak merkosa. Kadang nikah siri, ikut Daud Ad-Dohiri, tidak pakai saksi. Yang usah Daud-Daudan langsung beli. Ya, yang penting tidak saling menyakiti, sama-sama mau, sama-sama suka. Wah, ya. Itu tidak ada yang dirugikan misalnya, karena dia membeli. Oh, itu ya melanggar. Itu dari mata. Maka dari kandungan lafaz Muhammad itu inti daripada apa ya? Manusia itu sendiri sebenarnya, karena dari kepala, tangan, perut, kaki itu di situ kebaikan yang muncul dari anggota itu, kejelekan juga muncul di sini. Ya seperti HP kan ya, HP itu mau Anda pakai apa? Ya, ketika ndelok sing macam-macam ya bisa gawe ngaji ya iso ya. Ya. Repot, tapi wis gawe ngaji biasa eman kuotai. Tapi kalau lihat wong ilo-iloan ya wong gini-gini itu seneng ya. Rame. Ya.
Waktu saya sowan ke Kiai Hasan Sidogiri itu, beliau memang dawuh. Ya saiki lek ngaji temenan. Kitab diterangno sing temenan. Gak kira mayu. Ya, ayo sampean gawe konten ngaji kitab. Soro. Sampai kongkon masar-masarno. Ya. Yes, itu ruti air. Ya. Kadang orang itu tidak tahu memang apa ilmu itu. Karena ilmu itu mutiara. Sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Tentunya kalangan khusus yang bisa mengetahui. Lha saiki mutiara sakmene iku 5 miliar. Ya. Ayo lo gurno-gurno. Masih Agus saya kira bro. Oh, apa gitu tempak nang Agus. Neker iki. Ya. Nah, seperti virus itu ono urate. Orang sing ahli itu ratusan juta. Lho dikekno aku yo gak weruh. Ahli opo iki? Untung ngene kok dituku ngene lah kan ya. Ilmu juga begitu. Ya. Jadi kalau ilmu betul itu kok ndak rame. Ya memang Ki Hasani bilang begitu. Ya. Kate rame nemen ya gak iso. Tapi kalau buat konten sing ilo-iloan ya. Ada masalah begini, wah. Ya, masalah begini, Fir'aun, rame Fir'aun. Wah. Itu ya. Ya karena memang itu barang-barang murah, barang rosoan. Ya gampang. Dia embong-embong sing dolek itu dari rosokan ya. Siapapun tahu. Ya, siapapun dimanapun bisa didapat. Tapi kalau sesuatu yang mahal, sulit. Ya. Dan orang yang mempunyai selera untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mahal itu orang pilih ya. Lek selera rosokan yo akeh. Itu. Jadi manusia itu makhluk diciptakan mirip dengan bentuknya lafaz Muhammad dari segi hurufnya. Jadi sampai Rasulullah itu barang siapa bisa menjaga kepala dengan sesuatu yang ada di kepala itu, mulut perut dengan sesuatu yang ada di perut, tak jamin masuk surga. Repot jaga mata, repot itu kayak ngono. Jaga telinga. Ayo kita mendengarkan sesuatu yang baik-baik, apalagi sekarang lewat HP. Dengarno sing ngrasani wong asik. Wah iki baik, iki hebat iki. Ya, kalau dengarkan Pak Rocky Gerung enak ngono rasane ya. Sampai kok ngerangno Al-Qur'an barang. Wong iki ya opo? Kok paham Al-Qur'an teko Rocky Gerung iku temu pirang perkara ngono lho aku iku. Ya. Kiai banyak yang ahli. Ya, saya bukan merendahkan beliau-beliau itu bukan. Tapi kalau kita mau memahami Al-Quran, mendengarkan keterangan mereka, ya opo. Ya, sebagaimana Anda mau belajar ekonomi, saya suruh menerangkan ekonomi. Saya bukan pakarnya. Bukan saya yang gila, yang tanya itu gila. Goblok itu. Ya apa wong Islam saiki? Ya. Wong orang Al-Qur'an kok yang nerangkan orang-orang yang nggak ngerti Quran, bahkan orang yang sudah tidak beriman. Wah ini kan sulit itu zaman sekarang. Itu kan kalau buat konten kayak gitu ya ramenya luar biasa. Sehari itu ratusan ribu bisa jutaan. Terus kita bangga kalau punya konten kayak gitu sing lihat jutaan. Padahal kontennya itu ya wis ya apa ya?
Ya memang sesuatu yang ada maksiatnya itu rame. Sampean punya warung, ya punya warung. Yang jaga cantik, ya. Ndak pakai enak wis warunge. Sing joko ayu melo-melo pakaian mini. Esuk antri. Ya sih? Ya agak lembeng-lembeng titik ya. Ayo mas, ayo mas. Waduh, saya yakin yang ngaji di sini tuh beli semua. Ayo marung ngono, waduh. Sing jogo iki semlohe iki. Karena apa? Dia tidak memikirkan bagaimana mendapatkan uang yang secara benar menurut syariat, tapi dia tujuannya bagaimana saya mendapatkan uang yang banyak. Mata. Oh ya, lesan lagi. Wah. Ya. Maka Rasulullah pernah bersabda, kebanyakan orang masuk neraka itu diborong ke neraka itu ya sebab apa yang dipanen dari mulutnya. Ya. Panen mulutnya, panen kejelekan. Ya. Mata itu yang gelotok. Kalau sudah hidup, toko dengar wis baru. Ya. Mulai bohong. Ya, hoak, bikin-bikin cerita bohong. Menipu. Ya. Menghina, merendahkan, mesu. Ya. Numpuk. Berarti kalau kita seperti meme-nya Muhammad ya artinya kalau kepala kita itu disetir sebagaimana Nabi Muhammad, Masya Allah ya, pandangannya akan terlihat indah, pendengarannya akan, bahkan tutur katanya akan membuat hati dan tentram ya. Kan tidak main-main, kepala kita itu seperti meme-nya lafaz Muhammad. Tangan kita seperti hak. Loh, tangan ini kan anggotanya diperintah dari otak kan. Katanya nunjuk ya toko katanya mau ngasih orang ya toko otak. Ayo kok kayak ono. Jadi kalau otaknya ini meme-nya kayak meme-nya Muhammad, ya mesti ini tangannya itu suka memberi. Tapi kalau otaknya itu sudah bahkan otak meme-nya Muhammad, wah. Ya. Jadi juga kaki itu masukan saja. Intinya kalau Rasulullah lihat itu kan kepala dan perut. Barang siapa bisa menjaga kepala dan wamawa'a. Apa yang ada di kepala? Dimuat. Mata, hidung, telinga, lesan. Terus di perut. Perut itu makanannya, terus farjinya. Ya, tak jamin. Karena apa? Kalau sudah perut itu isinya haram. Kullu lahmin nabata min haramin annaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka yang paling berhak itu adalah api neraka. Yang mana kalau makanan ini jelek, ya kan itu kan apa sekarang? Kan masuk akal. Orang yang makanannya kotor, semua anggota tubuhnya itu akan jelek kan? Aliran darahnya, mulai matanya kurang bagus, kurang vitamin, karu harus makan ini. Ya, gusi kamu kurang bagus, karu harus makan ini. Ya, rambut kamu biar semua. Begitu juga kalau mata kita memandang sesuatu yang bagus, lesan kita, omongannya bagus, hati kita bisa bersih. Ya. Terus farji kita nggak ngelayang ke sana kemari, kemaluan kita itu, kaki tangan kita, tentunya makanannya yang disuplai ke sana itu harus makanan yang halal, yang barokah. Ya. Itu kayak meme yang kedua. Itu sirnya, rahasianya begitu. Ya. Kepala bulat kayak meme. Ya, daripada Muhammad. Hak seperti tangan. Tangan itu benggang, enggak jadi satu. Ya.
Terus perut itu kayak mim yang kedua. Kakinya kayak dal dari ham. Ya. Maka karena saking mulianya Nabi Muhammad dan bentuknya orang itu seperti lafaz Muhammad daripada huruf-hurufnya, wala yukraku ahadun minal kufar ala suratihi bal tubdalu suratu ala suratil khinzir tsumma tukraku binar. Maka tidak ada satupun nanti dari orang kafir yang masuk neraka, ya, yang diadab di dalam, yang dibakar dengan api neraka itu rupanya seperti rupa huruf Muhammad, diganti wajahnya itu seperti babi. Kan sangat menakutkan. Karena apa? Saking mulianya nama Muhammad. Ya. Sampai Rasulullah pernah bersabda, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Abu Umam Al-Bahili. Ya. Man wulida lahu mauludun fasammahu abahu bismi tabarrukan. Kanal maulud wal walid fil jannah. Ya. Karena al walid al maulud wal walid wa mauluduhu fil jannah au kama qol. Barang siapa yang mempunyai anak, jelas sih harus orang Islam ya. Orang Islam punya anak, diberi namaku Muhammad atau Ahmad, maka dan tabarukan, ya, tabarukan karena bertabaruk dengan namanya Muhammad, tabarukan karena aku pingin oleh barokah, itu namanya tafaul. Lawa jenenge iku mang beroptimis ria. Ya. Maka orang yang melahirkan dan yang dilahirkan baik itu masuk surga. Ya, asal tetap bawa iman. Maka saking mulianya Nabi Muhammad dan adapun bentuk manusia itu seperti lafal Muhammad, maka orang-orang kafir yang masuk neraka nanti nampak wajahnya dirubah, tidak seperti manusia. Jadi kalau memaham dari keterangan ini, nanti umatnya Nabi Muhammad yang iman yang masuk neraka itu tidak seperti celeng itu, ya, tetap manusia, ya beda. Maka ada keterangan satu hadis itu diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya radhiyallahu taala anhu. Itu Rasulullah bersabda, idza jitama ahlun nar wa ma'ahum mana idza jitama ahlun nar wa ma'ahum masyaallahu min ahlil qiblah. Ketika nanti di hari kiamat orang yang masuk neraka dikumpulkan, dan dari sekian orang yang calon masuk neraka itu ada orang-orang yang min ahlil iman. Ya, ada orang-orang Islam. Ya. Wa ma'hum masyaallah min ahlil qiblah. Faqala al-kuffar liman kanu min ahlil qiblah atau min ahlil iman. Hal antum muslimun? Maka orang kafir ngomong, kamu lah orang Islam, ngapain kok di sini? Ini kan orang golongannya diskuti gitu. Kamu kok di sini? Ya. Hal kuntum muslimin? Qalu bala. Iya, aku orang. Akhirnya dihina. Ma'agna angkum islamukum wa kuntum ma'ana finna. Oh, ternyata Islam kamu tidak ada apa-apanya. Kita rombongan sama-sama di neraka gitu. Ya. Ya, ayo berpesta ria ya. Kamu kan dulu ikut saya orkesan. Ya, ikut gini kata orang.
Ah, orang ahli iman itu berkata, lana dzunubun fa ukhidna biha. Ya, kami ini punya beberapa dosa, maka kami harus diadab dulu oleh Allah di neraka untuk membersihkan dosa kami. Baru Allah itu fayaghadabullah. Oh, Allah betul-betul murka. Mendengar kata-katanya orang-orang kafir itu mengejek orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah sangat cemburu. Ya, langsung Allah itu mengampuni orang-orang mukmin, ya, dirahmati dia dengan kefadolannya Allah dan memerintahkan malaikat keluarkan orang-orang mukmin itu dari neraka. Makanya ndak usah wis Nusantara untuk diislamkan, ndak usah biar Islam Nusantara saja ya. Ndak usah Nusantara di Islam, cukup Islam Nusantara saja. Kata apa? Nanti kita itu yang calon-calon neraka itu digojlok sama mereka orang-orang kafir. Ya, kamu kok masuk neraka ini? Padahal kamu itu biasanya ngaji kemayangan, ngaji di sini di Selati. Iya, saya punya dosa. Akhirnya Allah nanti murka. Ya, sudah keluarkan ini. Kira tidak ada harganya iman kepada saya, kepada Allah, kata Allah. Nah, disitulah orang-orang kafir rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu Lah, disitulah orang-orang kafir itu berharap betul andaikan kami orang Islam dulu lah lumayan lah. Bisa keluar. Ya. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu Tuhan kita itu, Allah itu melicapkan sesuatu tanpa batil. Tidak ada yang batil, terutama bagi kita orang Islam. Allah menciptakan orang kafir, kita mensyukuri. Ya, bagaimana kita di dunia, kita melihat kehidupan mereka seperti orang yang kebingungan kan. Kalau sudah ada kegiatan keliling-keliling, makan, ya, nyari perempuan, nah, sama dengan hewan itu. Ya. Loh, nanti di akhirat tuh, lebih parah lagi. Ya. Jadi saya itu paling senang dengar ini ya. Ya mudah-mudahan kita tetap iman. Jadi nanti orang-orang kan, hal kuntum muslimin qalu bala, iya saya Islam. Magna angkum islamukum wa antum ma'ana finnar. Oh, enggak ada artinya kamu itu Islam, ternyata masuk neraka juga. Rugi-rugi. Baru Allah itu marah. Lalu keluarkan. Manfaat enggak orang kafir bagi orang muslim? Manfaat. Lah kalau Islam semua ya apa? Yang masuk neraka, ada yang manas-manasi, tidak ada kompensasi. Kalau sudah 100 tahun ya 100 tahun. Gara-gara orang kafir gojlok, mungkin yang 100 tahun digojlok, dapat 3 tahun digojlok, dikeluar Maka yang nanti orang-orang yang kholidina finnar, orang-orang yang maksudnya langgeng abadi di neraka, itu semua wajahnya itu berubah. Tidak boleh mirip dengan Muhammad. Tidak boleh mirip. Harus seperti babi. Ya, makanya babi itu tidak ada hewan yang paling menjijikkan di dunia ini. Tidak ada hewan yang paling rakus di dunia ini. Tidak ada hewan yang paling bongol, tidak punya cemburu sama sekali, selain daripada khinzir, namanya? Babi. Babi itu rakus, sembarang dipangan. Lihat orang-orang yang tidak Islam di luar sana, apa yang tidak dimakan? Yuk. Apa yang tidak dimakan? Ular, wis, semua yang menjijikkan kadang dimakan mentah. Darah diminum. Rakus. Babi itu kotoran dimakan. Dan dia tidak punya cemburu. Ya. Nah, kalau ayam, kalau sapi itu misalnya biasanya betina yang biasa dengan dia kalau dipajangi kan biasanya agak marah itu ya, nyerunduk tarung. Babi enggak wis. Silahkan wis. Lihat kehidupan di barat itu. Sampai ada satu pantai bebas itu ya. Ya wis ijol-ijolan bojo yo. Ya, babi. Nah, maka najis diharamkan. Itu nanti karena apa? Itu nanti orang-orang kafir akan disamakan dengan
babi itu nanti di neraka. Ya. Jadi kehidupannya apa yang ada pada diri beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mulai dari dalam alam nur sampai ke arwah, ya, sampai nama beliau, dari huruf-huruf beliau ada kandungan-kandungan kebaikan, kandungan-kandungan rahmatan. Ya, jadi ya untunglah kita diberi iman oleh Allah, ya, karena iman kita itu merupakan satu hadiah yang gratis dari Allah. Jangan sekali-sekali kita ingkar nikmat tentang iman. Harus kita syukuri dengan cara merawat iman kita agar iman kita semakin kuat, dan akhirnya nanti kalau kita menghadapi kematian, iman kita itu terbawa sampai ke kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal nabi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitnah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajat ilayhi falatun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudu ilayya inda hajat ilayhi falatun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajat ilayhi falatun sini ya rabbal alamin. Al-Fatihah.